إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله كفى بالله شهيدا. والصلاة والسلام على رسول الله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Surat Al-Mulk ayat ke-27. Musta'inan billah, kita mengkajinya insyaallah. Semoga bisa sampai 4 ayat 30. Berarti khatam surat Al-Mulk begini insyaallah ya. Allah Ta'ala berfirman, "Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un." Falamma, maka ketika ra'awhu, mereka melihat apa di sini? Melihat azab. Ya. Jadi azab zulfah. Zulfah di sini maknanya adalah dekat. Ya. Lalu di mana kita menerjemahkan azab? Ya, falamma ra'awhu zulfatan misalnya. Dari lafal hu nya gitu kan, artinya dia. Jadi hu di sini dhamir hu, falamma ra'awhu, hu di sini azab. Kembali ke ayat ke-25. Ayat ke-25, wa yaquluna, mereka berkata, mata, kapan hadzal wa'd? Kapan janji ini? Yaitu janji tentang azab. Paham di sini? Ya, bisa kiamat, bisa juga azab, tapi di sini maksudnya ada azab. Ya. Nah, ra'auhu yaitu ya azab, maksudnya azab kehancuran gitu loh. Kehancuran. Ketika mereka melihat kehancuran tersebut, yaitu azab tersebut. Ya, azab hari kiamat enggak masalah. Karena hari kiamat itu kehancuran tersebut ya azab juga buat orang-orang kafir. Nah, maka ketika mereka nanti melihat azab itu datang kiamat, zulfah. Zulfah artinya dekat. Ya, orang-orang yang berlaku syirik, mereka berlaku syirik dalam uluhiyah. Mereka beralasan untuk liqarribuna ila Allah zulfa, yaitu untuk mendekatkan kepada Allah Ta'ala. Zulfa, suatu pendekatan di sini berarti zulfah, qurbah ya. Ketika mereka melihat azab hari kiamat itu sudah mendekat, si'at wujuhul ladzina kafaru, menjadi muramlah, si'at sayyi, menjadi buruklah wajah orang-orang yang kafir. Wajah-wajah orang-orang yang kafir menjadi buruk muram. Waqil, dan dikatakan kepada mereka, hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Hadzal ladzi kuntum bihi tad'un, ini adalah hal yang selama ini kalian telah minta-minta. Ya kan? Sebagaimana ayat 25 sebelumnya, falam wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Mereka berkata, kapan ancaman ini datang
kalau misalnya kalian itu jujur wahai para nabi, ya. Kemudian Nabi mengatakan, ilmu itu tentang kapan datangnya itu hanya Allah Ta'ala yang tahu. Aku hanya memberikan inzar. Nah, ketika datang azab itu atau kiamat itu, maka pucatlah, hancurlah wajah mereka. Maksudnya muram wajah mereka, wajah orang-orang kafir tersebut. Dan kemudian ada yang mengatakan, ini nih yang kalian tunggu-tunggu nih, yang kalian cari datang sekarang. Ya. Kita lihat di tafsirnya. Falamma ayanul azaba qariba. Falamma ayanul azaba qariba. Ketika mereka ayanu melihat dengan apa di sini, dengan mata kepala mereka. Jadi ain. Itu dengan mata kepala mereka. Nah, al-azab, mereka melihat langsung azab tersebut. Ya. Nah, di sini para ulama sebenarnya mereka memiliki beberapa pendapat. Ada yang mengatakan azab yang dimaksud azabul akhirah. Azab akhirat, ketika mereka melihat azab akhirat. Ada yang mengatakan azab yaumul qiyamah, yaitu hancurnya bumi dan seterusnya. Ada yang mengatakan azab di sini adalah azab ketika mereka sudah masuk neraka. Ya, jadi ketika mereka sudah masuk neraka, ya pucat menjadi murung wajah mereka. Ya, kemudian ada yang mengatakan ini nih neraka yang kalian selama ini ingkari, atau kalian selama ini minta-minta dengan pengejekan terhadap nabi kalian. Sementara Mujahid berkata bahwasanya azab yang dimaksud di sini adalah azab Badar. Azab di perang Badar. Ini salah satu pendapat saja, ya. Tapi bukan itu yang kita ambil, ya. Melainkan yang masyhur saja, yaitu azab yang dimaksud azab qiyamah atau azab akhirat. Qariban, yaitu dekat azab tersebut pada yaumul qiyamah. Ini yang dipakai di tafsir ini, pada hari kiamat azab tersebut dekat. Taghayyarat wujuhul ladzina kafaru billah faswaddat. Ya, taghayyarat wujuhul ladzina kafaru billahi faswaddat. Taghayyarat, yaitu telah berubah. Apa yang berubah? Wajah-wajah alladzina kafaru billah. Wajah-wajah orang-orang yang kafir terhadap Allah berubah. Faswaddat, maka menjadi hitam. Menjadi hitam apanya? Wajah-wajahnya, gosong wajahnya. Hitam ini menunjukkan kemurungan yang sangat-sangat, ya. Dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi atau Az-Zajjaj dalam tafsir Al-Qurtubi, dan juga sebelumnya dalam kitab Fi Ma'anil Quran, yaitu wa dhahara ala wujuhim simatun tadullu ala kufrihim, dan zahir di atas wajah-wajah mereka tanda simah, tanda tadullu ala kufrihim, yang menunjukkan kekufuran mereka. Jadi orang-orang pada hari kiamat nanti, dari wajah mereka ketahuan siapa yang beriman dan siapa yang kufur. Semua yang kafir, ya walaupun di dunia dia adalah orang yang paling putih, orang barat misalnya, maka sudah pasti nanti akan kelihatan tanda hitam wajahnya, jelek wajahnya di hari akhir nanti. Sebagaimana dikatakan oleh Allah Ta'ala di surat Ali Imran ayat 106, yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari itu ada wajah-wajah yang memutih dan ada wajah-wajah yang hitam. Ya, yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Nah, dikatakan oleh sebagian salaf, di antaranya Allah alam, di antaranya Ibnu Abbas, bahwasanya taswaddu wujuh ini adalah orang-orang yang biasa melakukan kebid'ahan, maka menjadi hitam wajah mereka. Jadi di hari akhir nanti, fa na'udzubillah dari azabnya, orang-orang kafir itu akan menghitam wajahnya. Dan termasuk juga orang-orang yang bertasyabbuh dengan orang-orang kafir dan melakukan kebid'ahan dalam agama Islam ini. Adapun orang-orang yang beriman,
yang secara akidah dia selamat dan secara ibadah dia sesuai petunjuk nabinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hadiah, yaitu putihnya wajah mereka di hari akhir nanti. Dikatakan dalam tafsir sini, wa yuqalu lahum hadzal ladzi kuntum tatlubunahu fid dunya wa tasta'jilunahu. Ya, hadzal ladzi kuntum tatlubunahu fid dunya wa tasta'jilunah. Maka dikatakanlah kepada mereka pada saat itu dari kiamat, hadzal ladzi kuntum tatlubunahu. Inilah yang dulu kalian minta-minta fid dunya, di dunia. Wa tasta'jilunahu, dan kalian minta disegerakan. Ya. Sebagaimana ayat 25, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Mereka bertanya, kapan ini ancaman kamu wahai Nabi datang kalau misalnya kalian itu orang-orang benar, ya, atau di zaman sekarang misalnya, mana coba buktinya orang yang berpegang teguh sama agama itu gini-gini. Pokoknya ditantang loh orang-orang yang berilmu dan beramal, ditantang oleh orang-orang kafir ini atau orang-orang fasik, ya, dan menantang untuk datang segera azab secepatnya, ya. Mereka mencari azab tersebut bukan karena apa-apa, bukan karena ini membuktikan, bukan, tapi karena emang mengejek orang-orang yang Allah pilih, ya. Jadi tad'un dikatakan oleh Al-Farra tafta'iluna min ad-du'a, yaitu kalian terus menerus, ya, meminta. Ya, baik. Kita lanjutkan, ya, ayat berikutnya. Allah Ta'ala berfirman, qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'i aw rahimana faman yujirul kafirin min azabin alim. Dikatakan qul, katakanlah wahai Muhammad, ara'aitum, terangkanlah kepadaku, in ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana. Ya, ara'aitum tadi apa? Apa Mas tadi? Ara'aitum, ingat? Ara'aitum, terangkanlah kepadaku. Terangkanlah kepadaku, in ahlakani Allah wa man ma'iya. In ahlakani Allah, jika Allah Ta'ala mematikanku. Ahlaka di sini yakni tawaffani, mematikanku. Coba bagaimana jika Allah mematikan aku, mematikan Nabi Muhammad, wa man ma'iya, dan juga orang-orang yang bersama denganku. Ya, itu orang beriman. Wahai orang kafir, apa pendapat kalian kalau misalnya aku dan para sahabat-sahabatku ini mati? Au rahimana, ya, atau memberi rahmat kepada kami, ya. Kalau maksudnya yang memberi rahmat, Allah Ta'ala akan memberi rahmat, kemudian kami pasti masuk surga, gitu kan? Karena dapat rahmat dari Allah Ta'ala. Kalau kayak gitu nih, ya, aku dan para sahabatku, gimana kalau misalnya aku dan para sahabatku mati? Atau Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merahmati kita setelah kita mati nanti sehingga masuk surga, kan? Faman yujirul kafirina min azabin alim. Tetapi kalau gitu, siapakah yang yujir, yaitu melindungi? Ya, ajara yujir di sini melindungi al-kafirin, melindungi orang-orang kafir, min azabin alim, dari azab yang pedih. Siapa? Ya. Di sini, ya. Qul ayyuhar rasul, katakanlah wahai Rasul, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liha ula'il musyrikin al-mukadzibin, untuk mereka orang-orang musyrikin yang mendustakan engkau, ya. Yaitu siapa mereka? Yaitu musyriki Makkah, yaitu orang-orang musyrik di Makkah.
Dan orang-orang musyrik di Makkah itu, mereka yatamannawna mauta Muhammad. Mereka mengandai-andai kematian Muhammad. Itu mereka menginginkan Muhammad ini mati aja lah, gitu kan? Jadi mereka berharap kematian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan oleh Allah Ta'ala mengisahkan mereka, di surat At-Tur ayat 30, am yaquluna sya'irun natarabbasu bihi raibal manun. Am yaquluna sya'irun natarabbasu bihi raibal manun. Bahkan mereka mengatakan, itu orang-orang musyrik ini mengatakan nih, syair, dia Muhammad adalah syair, penyair. Natarabbasu bihi raibal manun. Natarabbasu bihi, kami tunggu raibal manun, kecelakaan menimpanya. Itu yang dikatakan oleh orang-orang musyrikin ketika itu. Kami tunggu kecelakaan menimpa Muhammad ini. Ya. Maka katakanlah wahai Muhammad, ya. Antum paham alurnya maksudnya? Paham. Paham alurnya maksudnya bicara. Enggak berat enggak? Oke. Katakanlah wahai Muhammad ke orang-orang musyrikin itu. Orang musyrikin itu. Gimana pendapat kalian? Ara'aitum, ya. Atau akhbiruni, ya. Kabarkan kepadaku pendapat kalian wahai orang-orang kufar. In ahlakani Allah, yaitu in tawaffani Allah, jika Allah Ta'ala mematikan aku bimautin au qatlin, dengan kematian atau pembunuhan. Kan tadi ceritanya gimana? Orang-orang musyrikin menginginkan Rasulullah mati. Ya Rasulullah bilang, katakanlah wahai Muhammad, mereka nantang kamu mati. Katakanlah, kalau aku mati, ya, baik dengan cara mati begitu saja sakit atau mungkin dibunuh, wa tawaffa man ma'i minal mu'minin, dan mati bersamaku, ya, orang-orang yang bersamaku dari mukminin, ya, faman yujirul kafirin min adzabin alim, faman yunajjil kafirin min adzabin mu'lim. Lalu siapa yang akan yunajji, yang akan meloloskan orang-orang kafir seperti kalian dari azab yang pedih? Lan yunajjihim minhu ahad. Tidak akan ada seorang pun yang meloloskan mereka. Bisa paham di sini, Mas Ari? Gimana? Kita bilang kalau kita dibaharkan. Ya udah kan semua selesai. Ya, yang menolong mereka hanya Allah kan. Lalu sekalian kalau misalnya kalian meminta aku mati, ya udah, aku mati dan sahabat-sahabatku mati misalnya. Lalu kalian gimana sih kalian? Tetap dengan kayak gini, nggak bakal berubah gitu. Dan siapa yang akan meloloskan kalian dari api neraka? Gitu loh. Sedangkan selama ini kami beritahu bahwasanya yang meloloskan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Oke, setelahnya ayat berikutnya, qul huwar rahman. Ya. Katakanlah, huwa ar-rahman, dia adalah sang rahman. Allah azza wa jalla ar-rahman. Amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Ya. Amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Katakanlah wahai Muhammad, dia adalah Ar-Rahman. Amanna bihi, kami beriman kedengannya, kami beriman kepadanya. Wa alaihi tawakkalna, dan terhadapnya kami bertawakal. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin.
maka kalian pasti akan mengetahui kelak siapakah dia yang berada di dalam kesesatan yang nyata. Siapakah dia yang berada di dalam kesesatan yang nyata? Paham? Paham di sini? Kapan kalian akan mengetahuinya? Nanti di hari kiamat, lihat. Ya. Allah Subhanahu wa taala di sini mengajarkan dan membimbing Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi peperangan semacam ini. Baik peperangan untuk lisan, argumentasi, atau peperangan secara fisik. Yaitu huwa ar-Rahman, dialah Allah. Amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Kita mengimaninya dan kita bertawakal kepadanya. Ya. Di sini lihat. Amanna bihi. Ya, itu satu. Kemudian wa alaihi tawakkalna. Antum paham enggak perbedaannya? Lihat, amanna bihi dan alaihi tawakkalna. Itu dua-duanya kalimatnya beda loh, Mas. Ya. Ada amanna bihi dan alaihi tawakkalna. Amanna bihi itu di sini lihat maf'ul dengan ta'addi bi, ya, itu diakhirkan setelah amanna, ya. Bukan qul huwar rahmanu bihi amanna, ya kan? Udah kegambar, paham? Ya, amanna baru bihi, kami beriman terhadapnya, ya kan? Kemudian ada wa alaihi tawakkalna, dan kepadanya kami bertawakal. Ya, alaihi dikedepankan, padahal asal dari kalimat normalnya tawakkalna alaihi, tawakal ala Allah, gitu kan? Bisa paham di sini maksudnya? Nah, kenapa begitu? Ya, para ulama juga mengatakan, ya, amanna bihi, yaitu amanna walam nakfur kama kafartum. Kami beriman kepadanya dan kami tidak kufur terhadap apa yang kalian kufurkan. Tapi sekarang kalau misalnya kita melihat orang-orang kafir Quraisy ketika itu, apakah mereka mengenal Allah atau apakah mereka tahu bahwasanya Allah pencipta langit dan bumi? Iya. Untuk hal itu mereka punya iman. Untuk hal itu, tapi enggak. Tauhid rububiyah itu tidak serta-merta melegalisir mereka menjadi orang muslim, tidak. Tapi bedanya adalah wa alaihi tawakkalna. Dan hanya kepadanya lah, di sini alaihi ketika maf'ul muqaddam, objek itu didahulukan dibandingkan perbuatan fi'il, ya, maka itu menunjukkan pengkhususan, tidak ada selainnya. Maka hanya khusus kepadanya lah kami bertawakal. Sekarang anda tanya antum nih, tawakal itu ibadah bukan? Ibadah. Dan ini masuk ke tauhid uluhiyah. Adapun yang amanna bihi, orang-orang kafir Quraisy itu mereka juga tahu bahwasanya Allah Ta'ala lah yang menciptakan mereka. Oke lah, itulah. Tetapi untuk masalah tawakal, masalah bersandar, i'timad, bersandar untuk kehidupan kita, itu mereka tidak bertawakal kepada Allah, melainkan bertawakal kepada patung-patung. Maka di sini dibedakan oleh Rasulullah SAW, dibedakan oleh Allah Ta'ala. Kalau misalnya kami orang muslim, hanya kepadanya lah kami bertawakal. Berarti khusus, enggak kayak kalian. Bisa paham enggak sih? Alhamdulillah. Ya. Dan kami hanya bertawakal kepada Allah dan tidak bertawakal terhadap apa yang kalian tawakal kepadanya. Orang-orang kufar Quraisy ini, mereka bertawakal kepada rijal dan amwal. Mereka bertawakal kepada rijal dan amwal. Apa maksudnya rijal dan amwal? Rijal itu orang-orang, algojo, pembesar-pembesar.
Itu sebenarnya karakter mereka dan juga karakter orang kafir sampai sekarang pun. Orang kafir itu mengandalkan apa? Mengandalkan pasukan dari manusia. Ya, dan juga mengandalkan apa? Mengandalkan amwal, harta-harta. Makanya kalau antum perhatikan orang-orang Yahudi, mereka itu sangat haris terhadap dunia. Mereka pengen menguasai dunia dan harta-hartanya. Dan kalau antum lihat orang-orang kafir sekarang yang menguasai beberapa perekonomian dan agen-agen ekonomi, lihat mereka banyak duit gak? Banyak. Karena itulah bekal mereka, andalan mereka untuk menghancurkan kaum muslimin. Ya. Iya. Sementara kalau misalnya orang-orang beriman, yang mereka dahulukan tawakal kepadanya adalah Allah Azza wa Jalla. Faham di sini? Faham di sini isyaratnya? Maksudnya petunjuk bimbingan dari Allah Ta'ala pada Rasulnya, yaitu ujian itu berat. Ya, dan Allah itu Ar-Rahman, Maha Pengasih terhadap orang-orang yang mau mengikuti Allah. Tetaplah beriman kepadanya dan bertawakallah kepadanya dalam menghadapi orang-orang yang sesat. Kalau di zaman sekarang misalnya kita refleksikan, lihat orang-orang kafir di negeri ini lebih besar hartanya, lebih banyak hartanya. Ya. Mereka benar-benar giat dalam hal itu. Karena itulah bekal mereka. Itu aja itu bekal mereka. Sementara kita ini, misal kita kurang berjaya dalam soal ekonomi ya, karena mungkin kita tertidur lama. Ya. Tetapi tetap aman nabihi wa alaihi tawakkalna. Dalam menghadapi orang-orang kafir ini kita harus tawakal kepada Allah. Jangan takut, jangan gentar dengan harta-harta mereka. Ketika kita lebih utamakan keimanan kepada Allah dan tawakal kepada Allah, maka mereka yang akan takut. Gitu. Paham kan? Kalau kita mengambil kunci ini, ya, yaitu amanna bihi wa alaihi tawakkalna, tawakal kepada Allah benar-benar, mereka yang takut. Kita itu tidak mengandalkan rijal dan amwal. Itu hanyalah sebagai wasilah aja. Rijal dan amwal itu antek-antek orang-orang kita pasang di sana sini ya, untuk mengamankan Islam misalnya. Ya itu bagus, cuman bukan itu paling utamanya. Paling utamanya yang paling pertama adalah iman dan tawakal dulu. Karena gini, kalau misalnya ini kita kumpulkan seru jutaan ratusan manusia misalnya untuk melawan orang kafir, ternyata mereka ini keimanannya kurang misalnya, dan tawakal kepada Allah ini juga kurang, tapi merasa banyak dengan banyaknya orang, itu tidak begitu berarti untuk menghancurkan mereka. Yang melainkan harus dengan tawakal. Lihat perang Badar, kaum muslimin sedikit, tapi iman dan tawakal mereka kepada Allah tinggi. Akhirnya mereka berhasil mengalahkan orang-orang kafir. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin, kalian akan mengetahui siapakah dia yang ada di dalam kesesatan yang nyata. Dikatakan dalam tafsir di sini ya tadi, qul ayyuhar rasul li haula'il musyrikin. Katakanlah wahai rasul untuk mereka orang-orang musyrikin, huwa ar-rahman alladhi yad'ukum ila ibadatihi wahdih atau wahdah, yaitu dialah ar-rahman yang menyeru kalian kepada persembahan terhadapnya semata, yaitu menyembah kepadanya semata, tidak kepada yang lain. Amanna bihi, katakanlah kami beriman kepadanya, katakan itu. Wa alaihi wahdah i'tamadna fi umurina, dan hanya kepadanya kami mengandalkan untuk perkara-perkara kami. Fasata'lamuna la mahalata man huwa fi dhalalin 'anil haqqi wadih 'anil haqqi wadihun mimma huwa 'ala siratin mustaqim. Fi dhalalin 'anil haqqi wadihin mimma huwa 'ala siratin mustaqim. Maka kalian akan mengetahui la mahalah, tiada keraguan,
Siapa dia yang berada di dalam kesesatan daripada kebenaran yang jelas, yaitu kesesatan yang jelas, fi dhalalin wadihin, dari dipisah dari orang-orang yang berada di siratal mustaqim. Syekh di sini lihat, antum perhatikan. Ketika disebut fi dhalal, ya kan? Fi dhalalin mubin. Fi dhalalin wadihin gitu kan. Fi dengan kata fi, kita tahu fi itu artinya apa? Di dalam. Jadi seolah-olah kesesatan itu ini mengurung orang di dalam orang, di dalamnya ya. Orang tuh terjelembab ke dalamnya ya. Adapun kalau misalnya orang yang berada di atas siratal mustaqim dengan ala siratal mustaqim, ya kan? Paham enggak Mas? Ala itu artinya apa? Ala di atas. Ala siratal mustaqim berarti di atas. Nah, beda. Ala ini berarti berjalan di atas, tegar, teguh. Adapun fi dhalal nyungsep gitu kayak di dalam. Makanya dalam surat Al-Baqarah, ulaika ala hudam mir rabbihim. Ala di sini di atas petunjuk, ya kan? Mudah. Baik, kita lanjutkan. Ayat terakhir insyaallah alhamdulillah di surat Al-Mulk. Allah Ta'ala berfirman, "Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in." Qul, katakanlah, ara'aytum, ya, apa pendapat kalian? Kabarkan kepadaku pendapat kalian. In asbaha ma'ukum ghawra. In asbaha ma'ukum ghawra, jika air, nah di sini kepadaku, jika asbaha ma'ukum, sumber air kalian, jika sumber air kalian ghawra, menjadi kering, faman ya'tikum bima'in ma'in, maka siapakah yang akan ya'tikum, mendatangkan kalian dengan air yang ma'in, dengan air yang mengalir. Dengan air yang mengalir. Jelas ini. Ini ending dari ayat dari surat Al-Mulk. Ayo, kalau misalnya nih sumber air kalian menjadi kering, kan itu kan di padang pasir. Terus coba, siapa yang mendatangkan air yang mengalir bagi kalian? Siapa? Tidak ada selain Allah Ta'ala. Dan mereka itu mengakui hal-hal seperti ini sebenarnya. Cuman ya begitulah, karena kesombongan mereka dan juga kebodohan mereka. Ya. Qul ara'aytum ya ma'asyar Quraisy, itu. Ayo, apa menurut kalian wahai orang-orang Quraisy? Makanya kata Rasul, maka dalam para mufassir berkata, qul ayyuhar rasul li haulal musyrikin, katakanlah wahai Rasul kepada orang-orang musyrikin itu, akhbiruni in asbaha ma'ukum alladhi tashrabuna minhu ghairan fil ard. Ya, akhbiruni in asbaha ma'ukum alladhi tashrabuna minhu ghairan fil ard. Akhbiruni, khabarkanlah kepadaku, in asbaha ma'ukum, kalau kemudian air kalian, alladhi tashrabuna minhu, yang kalian minum darinya, ghairan fil ard, kering di atas bumi, enggak ada lagi air tuh, misalnya la tastati'una al-wusulu ilaih, la tastati'una al-wusula ilaih, kalian enggak bisa nyampe ke air itu misalnya, ya, enggak terjangkau tuh air. Lalu kalau misalnya nanti kering nih bumi, man ya'tikum bima'in kafirin jarin, siapakah yang akan mendatangkan kepada kalian air yang banyak dan mengalir? Siapa? Ada? La ahada ghairullah, tidak ada seorang pun, tiada siapapun yang akan di situ ada air Zam-Zam, ya, ada wa kana ma'hum, dikatakan oleh para ulama sebagaimana disebutkan oleh Al-Mawardi dan juga Al-Baghawi, wa kana ma'uhum, dan airnya orang-orang Quraisy ketika itu min bi'rain, dari dua sumur, yaitu bi'r Zam-Zam dan bi'r Maimun, yaitu sumur Zam-Zam dan sumur Maimun, ya, ketika itu, ya, di zaman itu. Jadi ada dua macam sumur di sana waktu itu yang mereka
bersandar kepada dua sumur itu dalam urusan air, yaitu Bi'r Zamzam dan Bi'r Maimun. Nah, kalau misalnya nanti kekeringan Bi'r Zamzam, Bi'r Maimun juga kekeringan, siapa yang akan mendatangkan itu? Coba dipikir-pikir ya, gitu kan. Kalau misalnya mereka masih kufur terhadap Allah, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menghentikan stok air buat mereka. Nah, mereka akan mati kehausan. Coba dipikir-pikir. Dan itu juga buat kita ibrahnya. Kita pikir-pikir juga ya. Dengan segala kenikmatan ini gimana kalau Allah cabut? Koneksi internet tiap hari mengalir gitu aja, gimana kalau Allah cabut? Allahul musta'an. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan tafsir surat Al-Mulk, dan untuk surat Al-Mulk ini udah berapa pertemuan ya? Udah, ini yang ke-10. Berarti pas 10 pengajian kita telah menghatamkan juz 29 20%-nya. Ya. Jadi masih lama ya. Berarti kalau misalnya 20%-nya adalah surat Al-Mulk 10 pertemuan, masih butuh 5%. Berarti sekitar untuk juz 29 ini kita butuh berapa Mas Ari? Sekitar 50 pertemuan. Puas insyaallah ya. Ya, tapi insyaallah berkah pagi hari kita isi dengan ilmu Al-Qur'an. Ya. Baik, kita cukupkan untuk tafsir sampai sini insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.